Universitas Maijen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Misi daripada Universitas Maijen Sungkono adalah menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas serta organisasi Unima pada awal berdirinya memiliki unsur pelaksanaan fakultas Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan 1, Pendidikan Bahasa Inggris. Dan untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, Universitas Maijen Sungkono telah dilengkapi oleh lab komputer dan perpustakaan yang cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada pertemuan ketika ini Mas Samsul akan membicarakan tentang ekonomi mikro ya. Kali ini kita akan membahas tentang pasar, yang mana pasar ini merupakan sebuah cabang atau kegiatan yang kaitannya dengan ekonomi mikro. Jadi tempo hari sudah saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang ekonomi mikro, maka kita akan berbicara tentang baik itu pendapatan maupun pembelanjaan. Nah, di manakah kita tempat belanja? Maka di antaranya adalah pasar. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang definisi pasar, kemudian harga real dan harga nominal, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana peran ilmu ekonomi, kenapa kita belajar ekonomi mikro itu ya. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa diharapkan mampu nanti memahami dan menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan pasar. Nah, kita mulai tentang apa itu pasar. Nah, pasar bisa didefinisikan sebagai sekumpulan produsen dan konsumen yang berinteraksi sehingga membentuk harga dan barang yang diperjualbelikan. Nah, di sini tentu kita sudah sering mendengar kalimat pasar, di mana pasar itu pasti ada penjual dan pembeli ketemu di sana, mereka berinteraksi sehingga membentuklah sebuah harga. Kemudian pasar juga bisa berbentuk pasar kompetitif ataupun pasar non kompetitif. Nah, apa itu kompetitif? Di antaranya kompetitif adalah sama dengan kita sering mendengar kompetisi. Jadi di situ banyak penjual, di situ juga banyak pembeli, sehingga masing-masing penjual itu berkompetisi untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak bisa dirubah secara signifikan ya. Nah, pasar akan bersifat kompetitif sempurna ya jika pasar tersebut penjual dan pembeli tidak satu pun yang bisa mempengaruhi. Artinya
ketika kita berbicara tentang pasar, pasti ya tadi saya sampaikan bahwa penjual dan pembeli ini tidak bisa merubah dengan harga yang signifikan. Jadi antara pembeli satu atau penjual satu dengan penjual lain, harganya relatif tidak jauh, tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan penjual. Jadi nggak bisa misalkan kalau kita di literasi ada ya, misalkan orang jual jeruk atau jual apa ya di pasar itu nggak bisa yang satu harganya jeruknya itu kalau dengan barang yang sama ya, barang yang sama satu harganya misalkan 25.000 yang satunya 50.000, nggak mungkin. Selisihnya tergantung bagaimana pembeli dan penjual berinteraksi sehingga terbentuklah harga yang wajar gitu. Kemudian jika ada pihak yang bisa mempengaruhi pasar, maka itu bukan lagi disebut pasar komoditif ya. Jadi berarti itu pasar non komoditif. Kalau ada yang bisa mempengaruhi, tentu kalau dipengaruhi berarti ini adalah orang atau pihak lain atau pemerintah dalam ini yang bisa terjadi seperti itu, seperti pasar monopoli. Jadi kalau sudah dimonopoli salah satu penjual, maka harga tidak bisa kompetitif. Karena di lain tidak bisa orang lain jual yang seperti itu. Kemudian harga yang terbentuk di pasar ya kompetitif, maka disebut market price. Jadi tolong nanti ada juga mengingat apabila harga pasar kompetitif itu sudah terbentuk maka disebut market price. Nah, jadi kita sering ya berbicara tentang kita sudah sering ketemu pasar, tetapi bagaimana dinamika orang dengan penjual, pembeli dan penjual berinteraksi. Kemudian pasar juga bisa didefinisikan sebagai berikut. Juga pasar disebut ya, jadi besarnya kecilnya pasar akan ditentukan oleh bagaimana kita mendefinisikan ya. Jadi besar kecilnya pasar akan ditentukan oleh bagaimana kita mendefinisikan sebuah pasar atau market definition ya. Dan market definition adalah penentuan harga jual ya, penentuan penjual dan pembeli dan produk yang diperjualbelikan di pasar. Jadi market, definisi market ya, penentuan penjual, pembeli dan produk diperjualbelikan di pasar. Kemudian harga barang sejenis dalam pasar itu relatif sama, karena asumsi tidak ada arbitrage. Jadi arbitrage itu adalah sebuah apabila kita membeli barang di lokasi yang harganya murah, kemudian dijual di lokasi yang lain tanpa merubah barang dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di sini kita jelaskan bahwa arbitrage ya, kita sering nyebut arbitrage atau arbitrage itu dimana ketika kita membeli barang di grosir atau di Surabaya atau kalau misalkan itu tentang t-shirt ya, kita di pasar di Jalan Kapuas, di Kapuas sana, pasar Kapuas itu membeli barang dengan barang di sana kemudian dibawa ke tempat yang lain ya, kemudian pasti kita tidak merubah, tetapi kita bisa harga lebih tinggi. Dalam kategori kita membeli banyak kemudian kita beli di tempat yang lain dengan tidak merubah, tetapi kita ada transportasi karena tempatnya berbeda, itu disebut
thresh, ya. Kemudian kita menginjak ke masalah harga real, ya. Jadi kita sekarang berbicara tentang harga real. Ketika kita berbicara tentang harga real dan harga nominal, tentu kita harus memahami tentang tadi yang kaitannya dengan penjual dan pembeli. Apa yang disebut dengan harga real, harga nominal? Maka adalah harga yang berlaku pada periode atau tahun tertentu tanpa memperhitungkan nilai inflasi. Artinya begini. Jadi kalau kita berbicara tentang harga nominal, maka harga itu di saat tahun tertentu sekarang. Misalkan sekarang kita beli motor, ya, di dealer, harga sekarang itulah yang disebut harga nominal, ya, harga sekarang. Jadi kan sering kan ketika kita beli motor di dealer, harganya berapa? Nah, misalkan harganya 20 juta. Kemudian apa yang disebut dengan harga real? Kalau tadi harga nominal, maka harga yang diperhitungkan atau disesuaikan dengan nilai inflasi. Nah, ini ketika kita harga sekarang, ya, misalkan kita harga sekarang, harga nominal sekarang 20 juta, nah, sepeda motor. Apakah di tahun sekarang tahun 2021, ya, kemudian 2022 misalkan, apakah itu harga tetap 20? Maka kan tidak mungkin. Maka di tahun 2022 itu harganya misalkan jadi 22 juta, gitu kan. Maka nilai daripada harga dari tahun sekarang dan tahun berikutnya itulah terjadi perubahan nilai yang karena inflasi yang disebut dengan harga real. Nah, contoh gini, kalau kita beli sekarang barang sepeda motor, kita hanya prospek 500.000, kemudian kita melunasi harganya 21 juta sekarang, kita lunasi tahun 2022, maka tidak mungkin harganya sama. Maka yang disebut harga real setelah ditambah nilai inflasi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan untuk menghitung harga inflasi perlu membandingkan harga indeks, ya, indeks harga konsumen atau IHK tahun tertentu dengan tahun dasar, ya. Jadi inilah tadi yang saya maksud untuk menghitung harga indeks konsumen, maka kita memperhitungkan tahun tertentu dengan tahun dasar, di mana tahun itu terjadi kalau istilahnya adalah pembayaran. Kemudian indeks harga konsumen atau disebut Consumer Price Index (CPI) adalah ukuran perbandingan sejumlah barang dan jasa market basket di periode tertentu terhadap barang jasa tersebut di tahun dasar. Nah, kalau di sini ada kata market basket, itu kan seperti keranjang. Jadi ini sudah mau saya beli. Nah, itu nanti kan kita belum kita bayar, kita perhitungkan tahun berikutnya. Maka disitulah yang disebut harga real. Kemudian hari ini kita akan bicara tentang harga real kalau dihitung dengan cara rumus, ya. Maka IHK, ya, IHK itu, ya, harga IHK, kemudian itu ada total harga basket tahun tertentu, ya, nanti ada videonya. Kemudian dibagi total harga basket tahun dasar dikalikan 100, kemudian ketemulah inflasi IHK, ya, IHK T dikurangi IHK T-1, kemudian dibagi IHK T1 IHK T-1 kali 100%. Maka di situ ketemu nanti harga real. Nah, harga real adalah IHK
tahun acuan kemudian dibagi dengan IHK tahun tertentu, maka kali harga nominal. Harga nominal adalah harga tahun di mana pada waktu itu transaksi adalah harga nominal. Maka kemudian IHK acuan ya dibagi dengan IHK tahun dasar, maka ketemu harga nominal. Nah, nanti kalau kita berbicara inflasi itu kan kita hanya berbicara tentang ilmu ekonomi makro ya. Ini kan ekonomi mikro. Ini kita akan bicara tentang harga real. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang sebuah peran ekonomi. Kenapa kita itu belajar tentang ilmu ekonomi? Nah, jadi kalau kita belajar tentang ilmu ekonomi itu sangat diperlukan. Ketika kita berumah tangga secara tingkat kecil, maka kita bisa mengukur tentang kemampuan kita. Ya, tetapi kalau kita sebagai seorang manajer, direksi atau punya perusahaan, atau kita di bagian bagaimana kita di bagian marketing, maka di situ itu juga sangat penting. Jadi kita coba untuk memberikan contoh-contoh yang paling mudah ya, yang di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita sebagai seorang manajer atau yang memberikan kebijakan, maka ini sebuah contoh perusahaan mobil ya, perusahaan mobil saat mengeluarkan tipe baru, misalkan ini kan misalkan tahun 2021 akan keluar mobil baru ya, maka kita harus tahu konsumennya, bagaimana konsumen tahun 2021, apakah masih ingin model yang, tapi ingat memang di Indonesia itu orang itu suka berganti-ganti karena model ya, kadang bukan karena kualitas, karena model. Maka cenderung orang Indonesia suka model, maka mereka sudah mengetahui kita kalau model begini pasti ukurannya bagaimana, maka bagaimana sensitif meminta terhadap harga. Kalau modelnya begini harganya berapa, nah sehingga biaya produksi dan outputnya bisa menghitung, biaya produksi bisa menghitung dan penentuan harga strategis kompetitor. Jadi ketika sebuah mobil dikeluarkan, maka kita harus sudah menghitung apakah model ini disukai, nah kemudian harganya ditentukan, dan kemudian bagaimana dengan pesaing. Ya contoh sekarang ada mobil kecil-kecil itu ya, mobil yang 1000 cc di bawah, itu kan luar biasa. Jadi beberapa merek mengeluarkan, pertama Toyota mengeluarkan Ayla ya, kemudian Datsun mengeluarkan lagi, terus ada yang Datsun mengeluarkan lagi Sigra. Nah itu harga yang kita perhitungkan dengan harga yang harus bagaimana kompetitor itu, sehingga nanti perusahaan tidak mengalami kerugian ketika tidak laku. Ada sebuah perusahaan meluncurkan merek mobil gagal, motor pun juga banyak, jadi motor itu juga banyak yang gagal pasar gitu ya. Kemudian di samping itu ketika menentukan juga kita harus memperhatikan daripada kebijakan efisiensi bahan bakar. Jadi misalkan kita itu mau menjual mobil, memproduksi mobil ya, tidak serta-merta setiap itu kita tidak pasti disetujui pemerintah sebagai kebijakan tentang bagaimana itu BBM-nya apakah boros atau tidak, apakah itu mengandung polusi ya, sehingga tidak mengakibatkan kesehatan. Jadi penentuan harga bensin itu pengaruh sekali tentang harga-harga mobil. Saya kira itu dari Mas Iwa, jadi yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kali ini ketika ada pertanyaan seperti biasa Anda membuat resume, kemudian apabila tidak bisa masuk di kolom YouTube maka bisa di kolom WA ya. Jadi petunjuknya seperti ya, tonton dengan full, insya Allah tidak akan terjadi kehilangan resume di dalam kolom komentar.
Saya kira itu, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah meriah, mantap. Mantap. Cek ngerti mawon. Apokat lo. 10 kali 25. Iki lho jangan NCP, bagian NCP. 10 kilo sawe niku sing sedekah. Nek jenis iki soalnya kirimane teng anu Jawa Tengah kali Jawa Barat tok. Jeruk niku mi enak ge anu. Iki dugi niku lho. Daerah dhuwur petik jeruk niku lho. Gading sempurna. Kanti bohong. Nek medhe dhewe nek Mojokerto iku 10.000 biyen. Jadi karo. Iya. Sak wareke mangan sak wareke. 10.000 biyen.